Shadaqallahul Azim. Surat Al-Qasas tadi itu ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansah nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini bagus buat motivasi kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah apa-apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Darul akhirah. Jadi kebahagiaan darul akhirah itu nanti di yaumil qiyamah. Jadi kita harus mencari juga kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di hari akhir besok, di akhirat besok. Jadi suruh buat persiapan kita untuk nyimpen, untuk buat sangu, dan itu nanti sangu kita itu untuk membahagiakan kita di akhirat. Wala tansa, dan tidak melupakan nasibaka minad dunya, tidak juga melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Maksudnya kita itu bekerja untuk akhirat harus, bekerja untuk dunia wajib. Jadi mengejar kebahagiaan akhirat tanpa harus melupakan kebahagiaan di dunia. Mengejar kenikmatan di akhirat tanpa melupakan kenikmatan di dunia. Mengejar kekayaan di akhirat tanpa melupakan kekayaan di dunia. Paham ya? Jadi sampai mengejar akhirat, kebahagiaan di akhirat besok tanpa harus mengenyampingkan kepentingan dunia, kenikmatan dunia. Jadi kalau kita bekerja untuk untuk dunia, untuk akhirat, untuk dunia dulu. Apabila kita bekerja untuk dunia kita, seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi kalau kita bekerja untuk akhirat, sholat misalkan, itu seolah-olah kita mati besok pagi. Jangan dibolak-balik ya. Nanti sampai bekerja di kantor ingat mati, lemes. Yang semangat seolah-olah sampai hidup selamanya, hidup terus ya, semangat. Tapi tatkala kita menghadap Allah, sholat ya, supaya hadir kehusukan kenikmatan itu, kita yakini bahwa besok pagi kita akan mati. Husuk sampean kalau ingat mati di dalam sholat. Ada juga hadis Nabi itu bilang gini, mutu qoblal maut, mutu qobla antal maut. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Udah bicara mati sebetulnya kita itu. Kayak pede gitu kan pede itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, matiku. Masa kata Tuhan itu, iya tak? Allahu Akbar. Aku masuk sip malam nanti. Ngantuk. Harus habis ngaji, habis sholat isya tidur ini. Yang nggak ingat mati kalau gitu. Ingat dunianya, makanya harus ingat mati. Kalau tatkala kita sholat, kita harus ingat mati. Kalau sampean bekerja, harus ingat bahwa sampean itu hidup selamanya. Gitu, jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik kacau nanti. Sampean bismillah berangkat kerja,
di tengah jalan sampai aduh aku mati besok pagi. Lemes sampai langsung nggak semangat kerja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sampai itu harus berbuat baik kepada siapa saja seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Contohnya apa? Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi rezeki sama kita. Terus kewajiban kita mengabdi, menyembah Allah. Tapi kebanyakan banyak yang gak menyembah Allah, gak sholat banyak, gak zakat, gak puasa banyak. Tapi kalau ikut Idul Fitri banyak. Gak puasa Ramadan, apalagi sunnah Ramadan gak puasa. Tapi tatkala Idul Fitri, baju baru, potongan rambut baru, ikut merayakan, menang atas apa nggak ngerti. Walaupun kita nggak sholat, walaupun seluruh dunia itu nggak sholat, tetap Allah itu memberi rezeki. Tetap Allah itu tetap maha kasih, maha sayang, tetap nggak akan berubah. Nggak akan karena sampean nggak sholat terus sama Allah dibuat jelek sampean. Yang membuat jelek sampean sendiri. Udah nggak sholat, nggak mandi, nggak wudu, ya kan jelek nanti sampean. Niru Allah. Kita berbuat baik, niru-nirulah. Niru Allah. Jadi Allah berbuat baik sama makhluknya, tapi kadang makhluknya tidak menghiraukan kebaikannya Allah. Allah sayang, kadang makhluknya nggak sayang sama Allah. Sama kayak sampean gitu, niru. Tatkala sampean ngasih sedekah sama orang itu nggak usah pilih-pilih, kasih aja sedekah. Ngasih sedekah sama orang itu, apa orang itu? Tukang fitnah itu. Udah miskin, tukang fitnah, tukang ghibah, nggak usah dikasih sedekah. Padahal Tuhan nggak seperti itu. Niru-niru, didik-didik, nggak apa-apa. Nggak bisa kita niru Tuhan, itu nggak bisa. Minimal. Ada orang berbuat dolim, ya sampai tetap berbuat ihsan, berbuat baik sama orang itu, karena sampai niru Tuhan. Banyak yang kafir makhluknya itu, hambanya banyak yang kafir, Tuhan nggak pernah marah. Tuhan tetap dikasih rezeki, dipanjangkan umurnya, siapa tahu dia bisa bertobat. Wala tabghil fasada fil ardi, dan kita tidak boleh berbuat fasad. Apa fasad itu? Merusak fil ardi, di atas bumi ini. Contohnya kalau yang umum itu nebangi pohon di hutan-hutan, menggunduli hutan-hutan. Kalau yang spesial, yang khusus bagi kaum laki-laki, gak boleh membuat kerusakan di atas bumi itu, gak boleh merusak anaknya orang sebelum dihalalkan. Karena bumi itu artinya wanita juga. Makanya ada juga ayat yang bilang seperti itu. Istri itu adalah ladamu, cangkullah dari mana yang kamu suka. Gak boleh dirusak. Kalau sampean sayang sama yayangnya sampean tuh, yang ndang dilamar, ndang dirabi, beres. Loh, belum siap Pak. Apanya belum siap? Belum kaya Pak. Nunggu kaya, kiamat. Udah bismillah sudah. Nikah itu kunci pintunya rezeki. Nikah aja bismillah. Modalnya Pak, bismillah.
Bapak yang nikahkan, ayo. Kalau mau. Nikah itu sakral, karena ada dua hal yang diikat. Satu dohir, dua batin. Makanya angkah tukah wazawat tukah. Terus dijawab sama sampean, qabil tuh nikah haha watas wijah. Aku terima nikahnya dan kawinnya. Jadi ada dua. Ada nikah itu urusan ruh, batin. Itu yang membuat sakinah sampean nanti. Kalau sampean sudah nggak ingat itu, sakinah itu nggak akan ada. Terus dohir itu berkaitan dengan mawaddah. Sampai diingat-ingat ini. Mawaddah itu berkaitan dengan dohir, bentuk fisik, ketampanan, kebersihan, harum, bau. Berkaitan dengan dohir. Terus kalau sakinah, kalau nikah itu nanti yang menciptakan sakinah itu berkaitan dengan batin, ruh, berkaitan dengan ruh. Coba sampean kalau kangen sama ibu, ada fotonya ibunya di HP-nya, terus sampean cium ibunya gitu kan. Gak pernah ya Pak, gak pernah cium foto ibu di HP. Yang dicium foto pacar Pak, lama nggak ketemu. Terus parfumnya ada di saya, jadi saya semprotin Mas. Yang sampean cium itu sebetulnya ruhnya, batinnya ibu itu yang sampean cium. Kalau dulu kan pakai foto yang dicetak itu, seolah-olah kita mencium ibu kita, padahal hakikatnya itu mencium sayangnya itu, ruhnya itu. Kita akan bertapa di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Yang dicium adalah batinnya, ruhnya. Kalau sampean rindu sama ibu, tatkala sampean mencium fotonya sebagai wasilah, tapi yang sampean cium hakikatnya ruh atau batin dari seorang ibu, nyambung, getaran nangis. Itu yang membuat tenang. Itu namanya sakinah. Terus kalau dohir ini berkaitan dengan mawaddah. Mawaddah itu enggak bertahan lama kalau mawaddah ini. Umur 40, 50 udah keriput, cintanya sampean terhadap fisik sudah mulai turun. Enggak usah itu 40 hari 1 bulan sudah mulai turun. Enggak usah 40 hari 1 bulan, 1 minggu setelah sampean menikah banyak wanita-wanita yang lebih cantik. Gitu kan. Berkaitan dengan dohir ya, berkaitan dengan dohir. Padahal yang aku nikahin ini udah yang tercantik di kampus, ternyata mahasiswa baru kok ada yang lebih cantik lagi. Turuti sampean kayak gitu, kambing dibedai cantik nanti ya. Itulah nafsu ya, itulah nafsu. Enggak boleh wala tabghil fasada fil ardi, enggak boleh membuat kerusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, membenci orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau sampean urusan akhirat seolah-olah sampean meninggal besok. Kalau urusan dunia seolah-olah sampean hidup selamanya. Jadi kita mencari kebahagiaan di akhirat tidak boleh mengenyampingkan kehidupan di dunia. Kalau ada yang uzlah ke gunung sampai mati bertapa di goa misalkan. Kan ada diceritakan waktu zamannya Nabi Musa seperti itu. Udah beberapa tahun di atas gunung, berdoa-doaan lah sama Allah, sama Tuhannya, berzikir, beribadah. Terus nanya sama Nabi Musa, Nabi Musa, aku setiap 40 hari aku naik ke gunung ini. Ya sama, aku juga. Tolong dong tanyakan, adakah daftar di pintu surga itu namaku di situ? Oh ya, nanti aku tanyakan. Karena Kanjeng Nabi Musa itu terkenal bisa
bercakap-cakap dengan Allah. Makanya dijuluki kalamullah. Nabi Musa itu julukannya kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Terus setelah 40 hari ketemu lagi sama Nabi Musa. Gimana? Kemarin ditanyakan. Iya. Gak ada di pintu surga namamu itu. Terus di pintu neraka adanya. Itu orang yang gak pernah maksiat, uzlah sendirian di atas gunung, bertapa, bersemedi, sholat, ibadah, tapi tidak mau bersosial dengan masyarakat, itu dijamin neraka. Bayangkan Anda, beribadah terus menerus, tapi dia tidak pernah berhubungan sosial, bermasyarakat dengan tetangga, dengan orang lain. Itu jaminannya bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Nangis, ya Allah, aku selama ini salah, gini. Gak apa-apa wis. Dia ikhlas, gak apa-apa wis. Saya dimasukkan neraka. Cuma ya, Nabi Musa tolong diaminkan, aku punya doa. Apa doanya? Nah, nanti kalau aku dimasukkan ke neraka, aku minta sama Allah untuk membesarkan badanku sehingga cuma aku tok wis yang di neraka, katanya. Jangan sampai ada umat-umat yang lain masuk neraka kecuali aku tok wis. Terus langsung ditegur, langsung dikasih petunjuk sama Allah. Enggak wis. Akhirnya udah wis. Daftar nerakanya udah pindah ke pintu surga gitu kan. Makanya kita penting kita itu soleh spiritual itu penting, soleh sosial juga penting. Jadi sama-sama dikerjakan. Sama ini juga. Kita mementingkan negeri akhirat, rumah akhirat boleh, tapi kita harus juga mementingkan juga kehidupan kita di dunia. Maksudnya kita bersosial sama orang, sama tetangga, teman, saudara, orang tua terutama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah. Kalau sampean sudah disuruh berbuat baik, jangan berbuat jelek. Suruhnya, perintahnya berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana aku berbuat baik kepada engkau, kata Allah gitu. Sampai yang tetap dihidupi sampai sekarang, tetap dikasih rezeki, disehatkan, gak disakitkan, itu luar biasa sudah. Jangan sampai kita juga berbuat selain itu kepada orang lain, dolim, menyakiti, jelek. Kemarin waktu khutbah saya kupas itu sedikit di atas mimbar gitu. Jadi di kuburan itu, innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat peristirahatan kita dari peristirahatan di akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jadi kalau kita meninggalnya itu dicap orang baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan orang baik, dengan manusia baik, tetangga, orang baik, maka besok ditempatkan di Raudhah mir riyadil jinan. Raudhah mir riyadil jinan. Ditempatkan di taman surganya. Jadi kuburannya sampai itu disulap sama Tuhan jadi taman surga, dan sampai akan merasakan bahagia dan terus bahagia selamanya. Tapi katakan yang Nabi, tapi wa illam yanju minhu, apabila kamu itu kehidupannya buruk, dengan Allah buruk, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah jumatan, lebih mementingkan dagang di pasar, lebih mementingkan ngopi di kafe-kafe gitu ya. Kemarin pas sebelahnya memang ada kafe kan itu, di Dewiga itu kan kafe itu. Wama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan kamu di kuburan itu bak seperti neraka dan terus tersiksa di azab kubur, dan begitu seterusnya sampai yaumul qiyamah gitu.
Jadi harus kita imbang ya, antara kita mengejar akhirat, kebahagiaan di akhirat, juga kebahagiaan di dunia. Dan terus berbuat baik kepada siapapun, karena itu perintah dari Allah. Gak usah ke yang lain ya, gak usah mikir karena A, karena B, karena C. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah karena itu perintah dari Allah. Saya kan cuma menyampaikan. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat fasad, berbuat kerusakan fil ardi, di atas bumi ini. Gak boleh berbuat kerusakan. Kalau kerusakan alam jelas menggunduli hutan-hutan. Kalau kerusakan di bumi sini, di sosial, yaitu tengkar, marahan sama orang, tengkar, musuhan, iri, dengki, penyakit semua itu dilakukan. Itu namanya kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai atau benci terhadap orang yang membuat kerusakan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya khuddar fahuwa imadi
كان